Oke, selamat siang. Siang ini Om Ray akan mereview sebuah motor keluaran Honda tipe Vario 150 eksklusif Black Matte. Ini yang tertinggi saat ini di kelas Vario 150, sejajar dengan yang sporty harganya. Nanti di akhir saya akan sebutkan harganya. Jadi keluaran baru ini mengusung beberapa perubahan kecil, di antaranya meliputi velg yang sudah emas, kemudian warna black matte, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau didekatkan seperti abu-abu karena ada bercak-bercak seperti ini, tapi kalau dari kejauhan seperti hitam doff. Dia simple. Kita mulai dari bagian kemudi. Nah, di kemudi tampilannya masih sama seperti yang sebelumnya. Yang menarik dari tipe ini adalah keyless. Jadi kita mulai menyalakan motor ini dengan menggunakan remote ya, seperti ini. Tunggu sampai hijau, kemudian kita pencet starternya. Setelah terbuka seperti itu, baru kita bisa menggerakkan tuas kuncinya seperti ini. Nah, jadi sudah tidak terkunci lagi. Kalau kita lihat speedometernya, maka akan ada tampilan seperti ini. Dia ada menunjukkan berapa jam, ini yang menunjukkan waktu, jam, kemudian penggunaan kilometernya. Untuk trip ada trip B. Di sini ada selection dan ada set. Di sini juga percepatannya sudah digital ya. Jadi kecepatan 20, 40 sampai 80. Di sini sih mentoknya 80 ya. Kemudian ada indikator bensin. Kemudian ada sen kiri dan kanan. Kemudian ada lambang key, lampu jauh, kemudian oli, temperatur, idling stop indicator, kemudian baterai. Ini kalau kita pijit satu kali, dia akan menunjukkan voltase. Oke, ada trip A, trip B, kemudian pencet sekali lagi. Ini average kita kecepatannya. Kemudian kalau dipijit lagi, ada voltase baterai 12,5 voltase. Tapi kalau sudah menyala biasanya dia lebih tinggi lagi ya. Oke, di depan sama sebetulnya, ada dua konsol untuk menyimpan barang-barang seperti handphone mungkin atau apapun yang kecil, dan ada gantungan. Di bawahnya ada karpet Vario. Kemudian untuk membuka jok kita, karena di posisi seat, kita lagi-lagi harus menyalakan dulu. Sorry. Sorry, tadi di posisi on ternyata. Oke, di dalamnya ada bagasi yang cukup luas, kurang lebih sekitar 15-18 liter ya. Bisa masuk helm Alphest. Kemudian bensinnya seperti ini. Yang spesial adalah tulisan Varionya menggunakan emblem yang berwarna emas, dan dia timbul ya, buat dari sepertinya sih plastik ya, bukan metal. Masih menggunakan satu shock breaker belakang, kemudian saringan udaranya lebih membesar. Step belakangnya menggunakan besi ya, aluminium. Kalau dibanding yang Honda Beat, dia menggunakan karet. Kalau yang ini aluminium. Nah, selain yang depan juga yang belakang pastinya emas ya. Kemudian dengan lingkar bannya 100/80, dengan besar peleknya kurang lebih 14 ya, ring 14. Oh ya, yang menarik dari
Vario ini sennya atau richtingnya itu sudah terpisah dari lampu belakang utama. Jadi kalau menyalakan lampu sen, dia akan menyala kiri kanan di bawah. Dia berbentuk seperti motor racing seperti ini, jadi agak berbeda dengan tipe yang lama. Kemudian knalpotnya juga kalau kita lihat semi racing ya. Kalau kita lihat dari arah sebelah sini, dia dikasih yang tipe seperti ini. Memang sedikit agak ramping, tapi cukup funky lah. Desainnya bagus. Kemudian dikasih krom-kroman di ujung protektornya. Di sebelah sini juga tertulis yang sama. Kemudian yang lain lagi dari tampilan Vario ini adalah tampilan depannya masih sama sebetulnya seperti yang dulu. Warnanya seperti ini dengan lampu semua LED. Bagian depannya ini cukup terang untuk di malam hari. Dan spakbornya sama. Dia menggunakan teknologi kombi brake ya. Kombi brake itu jika menarik tuas rem sebelah kiri bersamaan, dia akan otomatis kedua remnya tertarik. Dan di sini ada brake lock supaya di saat ditanjakan kita bisa menahannya tanpa harus memegang handle rem. Rem depan masih sama. Kemudian ada idling stop, kasih bonus apa ini namanya, spion ya, kiri dan kanan. Ada pengaturan lampu jauh. Dia tetap saat dinyalakan lampu utama menyala ya, sesuai aturan kepolisian. Kemudian tombol klakson, richting kiri kanan. Ada emblem Honda di tengah-tengahnya seperti ini. Ya, seperti itu. Sekilas ini tampak low profile, tapi dibandingkan adik-adiknya yang gambot-gambot seperti EDV atau PCX ini akan lebih manusiawi ya, lebih stylish ya untuk anak muda. Dibanding yang besar-besar kayaknya terlalu makan tempat ya, tapi kalau ini cukup lumayan dengan tenaga yang cukup maksimal. Demikian review singkat dari saya. Mungkin tertarik bisa hubungi dealer Honda terdekat. Harga on the roadnya kurang lebih 24.925 ya, kurang lebih seperti itu di bulan September 2021. Pilihan warnanya selain ada black matte eksklusif, ada juga yang warna merah. Kemudian untuk yang sporty dia combine warna hitam dan merah. Oke, demikian mungkin cukup membantu keingintahuan rekan-rekan. Oh ya, untuk menyalakan kita akan coba dengarkan mungkin sekilas bagaimana ini bekerja ya. Coba kita setel, dia langsung menyala seperti itu. Kita akan harus menarik tuas rem kiri, kemudian memencet starter seperti ini. Oke, mudah ya, langsung menyala. Untuk buat ibu-ibu, ini tampilan lampunya seperti ini. Cukup apa ya, sotik sih. Baru tampilan lampu dekat, ini tampilan lampu jauhnya menyala dua-duanya. Jarang ya, walaupun tidak meninggalkan kesan eksklusif seperti itu. Jadi warna hitam kombinasi emas cukup menarik untuk dipilih. Oke, demikian. Oh ya, untuk kuncinya selain remote keyless ini,
Ada juga kunci manual untuk membuka bagasi jika kondisi aliran listrik tidak ada ya, atau akinya soak atau lemah. Nah, ini bisa digunakan di sebelah kanan dari lubang kunci. Di sini ada semacam slot yang bisa dibuka seperti ini. Nah, jadi nanti di engkol ya, dia berbentuk magnetik seperti itu untuk membuka secara manual bagasi motor ini. Bisa ditutup lagi. Kemudian untuk fungsi remote, dia selain ada untuk mengunci, dia juga ada fungsi alarm. Jika kita pasang alarm yang atas seperti ini, artinya dia aktif. Jadi saat kita pasang dan ada yang nah seperti itu, pasti dia berbunyi. Kita bisa matikan dengan memijitnya kembali. Kemudian ini juga bisa digunakan sebagai answer back. Jadi kalau kita di di stasiun kereta, biasanya kan naruh motor di mana saja, kita bisa dengan mudah mencari motor kita ada di mana, karena dia akan menjawab seperti ini kalau kita pijit bagian depan. Nah, kita bisa cari kan di mana sumber bunyinya. Itu aja, kelebihannya cukup lumayan banyak, fiturnya cukup bagus. Untuk sekelas 150 cc cukup buat untuk mengantar kita komuter setiap hari. Terima kasih, sampai jumpa lagi, see you in another episode.